Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak sekalian? Baik ya. Ya, mudahan kalian sehat selalu. Dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Sekali lagi, tetap semangat dalam belajar ya. Sekalipun pembelajaran kalian kita lakukan dari rumah atau pembelajaran jarak jauh ini ya. Sekali lagi, tidak mengurangi rasa ingin tahu kita dalam belajar ya. Baik, anak sekalian, sekali lagi Pak Guru ingatkan, jangan lupa menyiapkan alat tulisnya ya. Hal-hal yang penting bisa kalian catat. Oke. Anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA ya. Mata pelajaran IPA yang tentu berhubungan dengan penyakit ya. Ya, penyakit pada organ pernapasan. Nah, mungkin pada pertemuan terdahulu sudah Pak Guru singgung, ya, di penyakit pernapasan manusia masih ada yang ingat kemarin diantaranya, ya, ada asma, ya, flu, bronkitis, apalagi tonsilitis dan pneumonia. Nah, terdapat beberapa penyakit lain yang dapat menyerang sistem pernapasan manusia. Nah, penyakit tersebut dapat disebabkan oleh apa? Bakteri, virus, ataupun kondisi lingkungan sekitar yang tidak sehat. Nah, jadi penyakit ini bisa disebabkan oleh apa? Bakteri, virus, atau kondisi lingkungan sekitar yang tidak sehat. Maka sekali lagi, terutama lingkungan harus kita jaga supaya bersih ya. Nah, ini ada beberapa contoh penyakit pada sistem pernapasan ya. Kita lihat di antaranya, nah ini namanya ya, emfisema. Jadi emfisema ini adalah kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolius dan alveolus ya. Jadi kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus ya. Nah, gejalanya apa? Gejala penyakit emfisema ini, penderita mengalami sesak napas yang begitu hebat. Nah, jadi sudah seperti tidak bisa bernapas ya. Jadi dia mengalami sesak napas yang begitu hebat. Kenapa? Karena terperangkapnya udara di dalam alveolus. Nah, jadi udaranya ndak bisa keluar ya, terperangkap di dalam alveolus dan tidak maksimalnya pertukaran udara di dalam paru-paru. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pertukaran udara dalam paru-paru. Masih ingat ya? Jadi silahkan dibuka kembali ya. Nah, penyakit emfisema itu disebabkan oleh polusi udara ya dan zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Nah, jadi sekali lagi perlu kalian pahami ya dan kalian sadari bahwa ternyata polusi udara yang kotor misalnya dari kendaraan ya. Nah, itu harus dihindari. Jangan kita mendekat malah menghirup ya, mendekati knalpot ya, knalpot motor, mobil yang ada asapnya, malah kita mendekat ke situ ya, menghirup udara kotornya. Itu sangat berbahaya ya. Terlebih-lebih juga apa? Asap rokok ya. Jadi zat-zat berbahaya yang ada di asap rokok atau dalam rokok itu ya. Jadi jangan sekali-sekali atau berusaha untuk apa? Menghindari orang yang perokok. Nah, jadi kita kalau dekat dengan orang perokok, maka kita akan terikut di situ. Walaupun kita tidak merokok, akan sangat berbahaya. Kenapa? Karena kita menghisap udara kotor tadi. Ya. Nah,
Nah, pengobatannya bagaimana? Jadi pengobatan penyakit emfisema ini dilakukan dengan ya minum obat tentunya ya, sesuai dengan resep dokter. Jadi selagi jangan minum obat semaunya tanpa diketahui oleh dokter. Nah, langkah bagusnya kalau kita mengalami penyakit apa saja, itu lebih baik datang ke puskesmas boleh, ke dokter praktek boleh, sehingga yang kita minum sesuai obatnya dengan yang sakit yang kita alami, ya. Yang berikutnya apa? Menghindari asap rokok. Nah, ini harus menghindari asap rokok tadi itu, ya. Ya sampai kita berkumpul dengan orang-orang yang perokok, ya, yang di dalam ruangan tersebut mungkin asapnya sudah mengepul banyak, ya. Nah, kalian harus menghindari itu, ya. Serta apa? Menjaga pola hidup sehat, ya. Bagaimana cara menjaga pola hidup sehat? Tentu dengan olahraga secara teratur, ya. Sekalipun kalian tidak sekolah, olahraga seperti biasa, toh ada jadwal olahraga ya. Nah, mungkin malah waktunya luang untuk olahraga malah banyak ya. Nah, bisa pagi hari, ya kan? Misalnya saat pembelajaran, ya. Sekalian lakukan sore hari. Yang penting rutin, ya, rutin olahraganya. Itu salah satu menjaga pola hidup sehat, ya. Di olahraganya secara teratur, ya. Yang berikutnya, kanker paru-paru. Nah, di kanker paru-paru itu apa? Kanker paru-paru adalah pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali, ya, dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Nah, penyakit ini disebabkan oleh apa? Zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Nah, sekali lagi, ternyata rokok ini sangat berbahaya. Bisa mengakibatkan kanker paru-paru, ya. Gejalanya apa? Gejala penyakit kanker paru-paru apa? Batuk terus-menerus. Nah, bayangkan tuh berbahayanya ya. Jadi jangan sekali lagi dekat dengan perokok atau orang yang merokok, ya. Apalagi kalau kita lingkungan kita banyak ya orang-orang merokok, maka kita usahakan jangan ikut berkumpul di situ, ya. Aku ulangi, ya. Jadi gejalanya apa? Batuk yang terus-menerus hingga menjadi batuk berdarah. Nah, ya. Apalagi berat badannya menurun dan apa? Nyeri di dada. Nah, jadi ini sangat berbahaya ya. Kanker paru-paru ini yang disebabkan oleh apa? Karena kita mungkin eh, dekat dengan orang-orang perokok. Orang sangat merokok kita dekat sehingga kita apa? Ikut terhirup udaranya, udara kotornya, termasuk polusi udara itu, ya. Nah, pengobatannya bagaimana? Pengobatannya penyakit kanker paru-paru dilakukan dengan melakukan kemoterapi dan radioterapi. Ya, jadi melakukan kemoterapi dan radioterapi. Nanti kita datang ke ke rumah sakit maka akan diberi seperti semacam ini ya, kemoterapi dan radioterapi. Yang berikutnya adalah tuberkulosis atau TB, yaitu penyakit paru-paru yang ditandai oleh munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus. Kemarin sudah kita belajar apa itu alveolus ya. Dan dapat menyebabkan kematian pada jaringan di sekitarnya. Nah, ini hati-hati ya, karena ini organ dalam ya. Nah, penyakit ini disebabkan oleh apa? Bakteri Bakteri apa? Iya, bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ya. Gejalanya apa? Gejala penyakit TB ini. Penderitanya akan mengalami napas yang terengah-engah. Nah, seperti orang kalau mau lari terengah-engah. Ya. Nah, napasnya turun naik ya kayak orang manggah gitu ya, terengah-engah. Demam. Wah, demam. Tahu demam ya? Nah, terus apa lagi? Keringat di malam hari.
Oh, ini keringatan dia di malam hari. Apalagi, ya berat badannya turun. Ya. Nah, yang berikutnya apa pengobatannya? Ini penyakit TB ini apa? Ya, tentu dengan minum obat sesuai resep dokter. Masih lagi untuk menghindari ini, ya apa tadi itu? Ya, lingkungannya harus sehat, ya, jaga lingkungan, ya. Nah, rata-rata penyakit ini karena apa? Udara, ya, terutama apa? Asap rokok. Maka untuk itu kalian harus bisa menjauh dan harus menjauh memang bukan bisa memang harus menjauh agar tidak dekat dengan orang-orang yang sedang merokok. Nah, jadi harus cepat mencari udara segar keluar rumah ya. Nah, untuk menghindari kita menghisap udara kotor tadi itu. Nah, mungkin ini anak sekalian yang bisa Pak Guru sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan sekali lagi bisa menambah ilmu dan wawasan kalian ya. Baik, mungkin itu yang bisa Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Demikian Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.